Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kepada semua teman-teman di acara Kuliah Umum Ekonomi Digital, Maximizing Profit Through Free Labor and Prosumers in Digital Economy. Kita akan mendengar kata sambutan dari Bapak Igede Wisnu Satria Chandra Putra, Eskom, MM, selaku Sekretaris Prodi Bisnis Digital. Oke, baik. Selamat pagi. Saya ucapkan kepada teman-teman semua yang telah menyempatkan waktunya gitu ya untuk mengikuti kuliah umum ekonomi digital gitu ya. Jadi ini teman-teman dari semester 2 gitu ya. Terima kasih atas waktunya, baik itu dari yang di kampus Serpong maupun yang di kampus Ancol ya. Ya seperti yang pernah dibahas sebelumnya juga gitu ya. Kalau kuliah umum ini merupakan pengalihan kelas dari pertemuan keempat ya untuk mata kuliah ekonomi digital gitu ya. Yang materinya itu membahas mengenai profit, labor, production and consumption in digital economy gitu ya. Nah, ini menjadi suatu hal yang menarik ya, karena di sini juga temanya itu juga berkaitan sekali gitu ya, mengenai bagaimana memaksimalkan profit dengan memanfaatkan free labor ya, dan juga prosumer ya, seperti itu ya. Jadi secara konteks ya, mungkin saya sedikit jelaskan gitu ya. Kalau dalam ekonomi digital gitu ya, fenomena free labor ini menjadi fenomena yang muncul gitu ya semenjak kemunculan ekonomi digital ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Sekarang aku akan memperkenalkan narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Muhammad Rahman, yang merupakan seorang founder, co-founder, dan shareholder di berbagai perusahaan. Keren sekali nggak sih, teman-teman? Nah, beliau saat ini masih menjadi mahasiswa di PPM School of Management dengan jurusan Business Administration and Management. Dan di depan layar perangkat teman-teman, sudah tertampil dan terpampang beberapa portofolio Bapak Muhammad Rahman. Aku baca satu teman-teman. Founder of PT Makmur Fokus Rezeki, shareholder of PT Gria Darumadani, dia co-founder Business Development of PT Mambo Sejahtera Bersama, co-founder Tahu Bunga Muda, founder Jack, distributor Borzanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semester 2 Universitas Bunda jurusan Bisnis Digital. Perkenalkan, nama saya Faidur Rahman. Terima kasih penjelasan singkatnya. Jadi pada mata kuliah kali ini saya mau jelasin tentang profit, labor, production, dan consumption in digital economy. Sudah dijelasin secara singkat, saya lahir 7 Agustus 2001, sekarang sih jadi shareholders di 3 perusahaan yang berbeda ya. Pemanfaatan informasi dalam eksploitasi, informasi individu dieksploitasi untuk menciptakan nilai, tetapi individu mungkin merasa teralienasi karena kurangnya kendali dan pemahaman tentang bagaimana informasi mereka digunakan. Nah, ini juga teman-teman. Teman-teman kan nggak tahu ya, teman-teman suka scrolling apa, suka search apa, suka artis yang mana. Jason Anggara ini bertanya, apa saja strategi yang digunakan oleh perusahaan digital untuk mendorong partisipasi prosumer dalam menciptakan nilai tambah bagi bisnis mereka? Oke Pak, boleh langsung dijawab saja. Oke, strategi yang digunakan perusahaan digital mendorong partisipasi prosumer dalam menciptakan nilai tambah bagi bisnis mereka. Ya, ini karena ekonomi digital itu agak kompleks, tidak bisa dihitung bahwa ketika postingan kita ada 10, maka valuasi perusahaan itu akan meningkat. Karena ngomongin valuasi perusahaan itu tinggi, nilai tambah big bisnis itu kan berarti kan valuasi. Karena yang variabelnya itu sangat banyak. Gini, kalau kita balik ke saham lagi, saham meningkat itu tidak cukup cuma dari untung yang besar. Itu bisa aja untung besar, tapi duitnya di orang semua. Jadi mencetak profit, tapi arus kasnya nggak ada. Bisa juga
harga saham naik itu karena ada sentimen positif dari perusahaan. Contohnya misalnya tambang nikel di perusahaan-perusahaan kayak Adaro atau PTBA gitu, saya lupa, di IHSG itu kan dia meningkat tajam ketika Prabowo menang dan Prabowo itu programnya mendukung hilirisasi, maka harga sahamnya langsung meningkat. Nah, sama untuk ekonomi digital terlalu banyak sentimen, terlalu banyak variabel yang harus dilakukan oleh perusahaan agar nilai sahamnya naik. Itu kalau saya jelasin mungkin bisa 3 SKS lagi itu. Intinya ketika semakin banyak orang atau user atau pengguna media sosial itu berinteraksi, live, nge-like, nge-share, makanya kan kita ini dibikin kecanduan. Perusahaan media sosial itu nggak beda jauh sama perusahaan narkoba. Kita harus disuruh pakai terus-menerus. Kita disuruh menghabiskan waktu sebanyak-banyaknya dalam media sosial, dalam platform. Makanya kan gini, dulu Instagram itu chronological order. Jadi orang posting jam 2 sama posting jam 1, kita pasti lihat dulu yang jam, 1-nya dulu baru yang jam 2. Kan sekarang udah nggak begitu. Explore kita tiba-tiba bukan explore, home kita tiba-tiba ada yang 3 hari yang lalu, tapi tiba-tiba ada juga yang 1 menit yang lalu, tapi juga tiba-tiba ada yang 2 jam yang lalu. Itu kan secara kronologis beda. Itu dilakukan oleh Instagram agar kita semakin kecanduan. Agar kita semakin menghabiskan waktu kita dalam platform tersebut. Karena semakin banyak usernya, semakin banyak waktu yang dikeluarkan, maka nilai tambah perusahaannya itu akan semakin meningkat. Itu simpelnya gitu deh. Makin banyak yang make, makin lama waktu pemakaiannya, otomatis nilai tambah perusahaannya akan semakin meningkat. Secara teorinya seperti itu. Semoga menjawab Mas Jason Anggara. Kita akan masuk ke sesi pemberian Token of Appreciation yang akan diberikan oleh Bapak Wisnu selaku Sekretaris Prodi Bisnis Digital kepada Bapak Mofa Rahman yang menjadi narasumber pada hari ini. Untuk Bapak Wisnu, dipersilahkan. Ya, oke. Terima kasih banyak Pak Mofa atas penjelasannya ya. Nanti kalau udah lulus S2 jadi dosen, Pak. Iya, Di sini, Pak. iya. Siap. Oke, Pak. Jadi ya saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang sudah diluangkan ya oleh Pak Mofa di hari Jumat yang sudah menjelang weekend ini. Saya serahkan sertifikat kepada Pak Mofa. Mohon diterima, Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Dengan demikian, saya Luciano mewakili Exodus mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang mahasiswa dan mahasiswi berikan, dan terima kasih banyak juga kepada Bapak Wisnu selaku Sekretaris Prodi dan dosen-dosen lainnya seperti Burut dan yang sudah hadir untuk memantau kuliah umum pada hari ini. Jadi, terima kasih untuk mahasiswa dan mahasiswa yang telah meluangkan waktu untuk hadir di kuliah umum pada hari ini. Untuk semuanya, sampai jumpa di acara Exodus selanjutnya.